Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Pramudia dari kelompok 12 di bidang perdagangan. Selanjutnya, di sini ada identitas perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Kalis Cafe. Jenis perusahaan bisnis perdagangan. Kegiatan usaha membuat produk kafe, makanan, dan minuman. Alamat Ekoriparian Bintang Alam, RT 37 RW 12, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Nomor teleponnya itu ada di situ. Dan selanjutnya, aspek manajemen. Komisaris pemilik. Di situ ada yang bernama Dwi Irianto, produksi ada yang bernama Prayoga Praba, keuangan ada yang bernama Puspa Magenda. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis kafe ini adalah pria 20-60 tahun, wanita 20-60 tahun, dan pasangan rumah tangga. Penentuan umur produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Segmentasi pasar. Yang pertama, segi geografis. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang ditinggal di daerah perkotaan, Karawang, khususnya Teluk Jambe Timur. Yang kedua, segi demografi. Produk mebel ini dapat dibeli oleh semua gender usia 20-60 tahun, semua agama, semua profesi, semua ras, pasangan rumah tangga, kelas menengah ke atas. Yang ketiga ada segi psikologis. Kalis Cafe membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya. Yang keempat ada segi perilaku. Segi dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman. Kalis Cafe akan terus melakukan inovasi-inovasi produk menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. C. Potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Kalis Cafe, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Selanjutnya, D. Posisi pasar. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang sangat penting dalam bisnis plan karena peluang bisnis dapat terlihat dari aspek ini. Pesaing. Untuk membandingkan Kalis Cafe dengan pesaingnya akan dilihat dengan membandingkan 7 kriteria berikut, yaitu cita rasa, tampilan produk, kelengkapan menu, harga yang ditawarkan, kelebihan, kecepatan, layanan, dan waktu operasional. F. Strategi buruan pemasaran. Yang pertama, produk. Kalis Cafe menyediakan berbagai macam menu seperti makanan, minuman, dan snack bar diproduksi dengan berbagai macam bentuk. Pemilihan jenis pesanan yang berkualitas ini bertujuan agar produk yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua, lokasi. Kalis Cafe memilih melakukan penjualan Teluk Jambe. Ternyata Ekoriparian Bintang Alam yang berada di pusat kota mudah dijangkau dengan berbagai macam ruang publik kota seperti kampus, hotel, dan lain-lain. Selanjutnya, 4. Promosi. Untuk menarik minat konsumen, Kalis Cafe melakukan beberapa promosi seperti A. Promosi penjualan. Memberikan potongan harga jika konsumen membeli menu kafe, es blend, snack secara bersamaan. B. Pemasaran interaktif. Kalis Cafe juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Instagram dan web. C. Pemasaran dan mulut ke mulut. Kalis Cafe bukanlah bisnis kafe yang besar, melainkan salah satu lembaga
yang namanya bisa karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. Kalis Cafe dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami jual. Aspek teknis dan produksi. A. Cukupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk kafe yang bagus, maka pemilihan jenis makanan dan minuman menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ada berbagai macam menu yang kualitas rasanya sudah tidak diragukan lagi, selain pemilihan menu yang berkualitas. Hal lain yang harus diperhatikan adalah cara mengolah makanan dan minuman itu sendiri. Dari mulai membuat makanan sampai dengan membuat kopi, maka dari itu dipilihlah orang-orang yang berpengalaman di bidang untuk menghindari loss quality control atau produk cacat. Kebutuhan teknis di lokasinya sendiri itu bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya, 2. Bangunan atau gedung. Pedagang Kalis Cafe memiliki sebuah bangunan berjenis outdoor yang luasnya 500 meter persegi. Peralatan produksi. A. Mesin penggiling kopi. B. Drip cover marker. C. Mesin kopi espresso. D. Peralatan untuk memasak. E. Peralatan untuk memanggang. F. Peralatan untuk menyimpan makanan dan minuman. 3. Peralatan produksi pendukung. Peralatan dapur sangat diperlukan untuk semua industri yang berkecimpung dalam dunia kuliner. Ini bertujuan untuk menjaga peralatan dalam keadaan yang harus disimpan dalam tempat berbeda. Yang 4. Bahan baku utama. Bahan baku utama yang digunakan adalah berbagai batang pohon berkualitas seperti The 11S, Long Black, Americano, Hot, Fresh Orange, es, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan baku pendukung. A. Roti panggang. Roti panggang ini dibakar benar-benar di atas tungku, bukan di atas loyang pemanggang yang diberi mentega. Jadi aroma-arangnya tuh sangat nempel di roti, bukan rotinya jadi sangat enak. B. Kentang goreng. Kentang goreng memang berperan menghambat rasa kenyang sehingga orang akan terus memakan kentang itu. Rasa daging sapi ini yang membuat rasa kenyang benar-benar gurih. Yang keenam, penyediaan bahan baku. Untuk mendapatkan berbagai macam jenis batang pohon yang berkualitas, perusahaan Kalis Cafe bekerja sama dengan berbagai supplier yang memiliki menu yang lebih lezat. Selanjutnya, nah di sini ada proses produksi. Yang pertama itu ada membuka tempat usaha, yang keduanya menerima pesanan, yang ketiganya konsumen melakukan, yang keempat cleaner membersihkan, yang kelima konsumen dan makanan dan minuman, yang keenam menyiapkan makanan, dan yang terakhir membersihkan dan menutup. Kebutuhan tenaga kerja. Ada 6 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan bisnis Kalis Cafe. 2 orang bekerja di bidang barista, 2 orang kerja sebagai kitchen, 1 orang sebagai waiter cleaner, 1 orang sebagai kasir. Siklus produksi. Siklus produksi itu yang pertama ada pesan menu yang diinginkan, menunggu, dan membayar. Selanjutnya, ruang produksi. Penempatan ruang produksi ada di bagian belakang berfungsi agar proses produksi tidak mengganggu proses transaksi jual beli. Kasir. Kasir berada di tempat di samping belakang ruang penjualan dan masih di tempat untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran dan bisa langsung mengangkut barang yang sudah dibeli. Saklar. Saklar penempatan berada di samping kanan belakang karena agar mudah untuk mengatur kelistrikan yang trouble. Yang terakhir, meja dan menu. Meja dan menu penempatannya berada di depan karena agar mempermudah untuk menyiapkan sajian konsumen.
Nah, dari kesimpulan yang saya jelaskan, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Kalis Cafe sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Namun perusahaan perdagangan ini kita dapat melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa antar satu negara, dan tujuan dari perusahaan perdagangan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Terima kasih. Untuk bidang dari bidang jasa, Rio, untuk dikasih masukan terhadap saya, silahkan. Ya, terima kasih untuk Fatur atas waktunya. Di sini saya ingin memberi penilaian untuk Fatur ya. Dari Iya, penilaian dari saya sih Fatur materinya udah cukup jelas, udah rapi, udah lengkap. Cuman cara pembawaan dan intonasinya itu masih berbelit, masih patah-patah. Pengaturan nafasnya juga masih belum stabil. Jadi ketika ngebaca tuh kayak ngap, kayak apa, kehabisan nafas gitu. Jadi intonasinya, titik komanya nggak ada, nggak dipakai. Jadi eh segitu sih. Cuman kalau dari materinya udah lengkap, udah jelas gitu. Untuk dari saya sih penilaiannya 7,9 Pak. oke, terima kasih untuk Rio. Selanjutnya untuk bidang industri, Nanda Bagus Alfian, silahkan. Ya, terima kasih. Saya akan menilai ya dari presentasinya Pak Rahman Pramudia. Dari saya sendiri sih untuk presentasinya dari pembacaannya terbata-bata ya, tapi masih bisa diperbaiki lagi sih. Dan untuk isi dari ininya sendiri ya cukup bagus lah, cukup jelas. Udah gitu aja. Untuk penilaiannya dari saya dari bidang industri nilainya 80. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Nanda Bagus Alfian. Sebelumnya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.